Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi 4 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari pertama Senin kemarin. Adapun 4 capim KPK yang sudah dites adalah Setio Budianto, Pungki Indarti, Fitroh Roh Cahyanto, dan Michael Rolandi Gesnata Brata. Komisi 3 menggali ide konsep pemberantasan korupsi yang diusung oleh masing-masing capim jika terpilih menjadi KPK. Selain pemberantasan korupsi, Komisi 3 juga menggali gagasan capim KPK tentang pencegahan korupsi. Selain menjalani uji kepatutan dan kelayakan, capim KPK juga diminta menandatangani fakta atau fakta integritas yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 2, mantap, Mbak Pungki. Untuk mengetahui informasi terkini tentang uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dan juga Dewas KPK, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di gedung KPK atau di gedung DPR MPR Jakarta maksud kami. Selamat pagi Fedriska, infonya siapa saja nama-nama calon pimpinan dan juga calon Dewas KPK yang akan diuji hari ini? Ya, selamat pagi Radhi dan juga saudara. Kalau misalkan tadi Anda sebut ada 4 orang yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Senin kemarin. Kalau untuk hari ini ada 6 orang lainnya yang akan melaksanakan ataupun menjalani uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR RI di Komisi 3 tepatnya. Di mana ini pada pagi hari ini yang terjadwal ini adalah Ibu Ida Budiati yang merupakan juga anggota Dewan Kehormatan KPU begitu ya. Dan kemudian ini adalah Ibnu Basuki Widodo, kemudian ada yang menarik juga ini nama Johanis Tanak yang juga mantan pernah menduduki jabatan sebagai petinggi dari KPK. Kemudian ada nama Jenderal Bintang 2 Polisi Joko Purwanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Kemudian ada Ahmad Alam Saragih dan yang terakhir adalah Agus Joko Pramono. Di mana kalau misalkan kita mengikuti Radhi dan juga saudara pada bulan September lalu ketika awal pendaftaran calon pimpinan KPK ini dibuka, ada 20 nama sebetulnya yang kemudian mendaftarkan dan juga kemudian lolos administratif begitu ya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Namun setelah kemudian menjalani tes kesehatan dan juga menjalani wawancara kemarin di gedung Sekretariat Negara, kemudian ada 10 nama yang kemudian lolos hingga akhirnya hari ini menjalani uji kelayakan dan juga uji kepatutan. Di mana kalau misalkan pada masa itu yang disorot ini adalah terkait dengan nama-nama yang memang mendominasi, ini adalah nama-nama dari aparat penegak hukum baik dari kepolisian dan juga kejaksaan serta hakim. Sehingga memang kita juga perlu begitu mengingat bagaimana jalannya uji kelayakan dan juga uji kepatutan ini, bagaimana kemudian calon pimpinan KPK ini menyampaikan gagasannya untuk penanggulangan dan juga kemudian visi misi mereka dalam nanti akan memimpin KPK seperti apa, ini yang akan hari ini digali begitu oleh para anggota DPR RI Komisi 3, di mana kalau misalkan pada pagi hari ini pada pukul 8.30 tadi dimulai begitu ya, ini calon pimpinan KPK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan ini adalah Ida Budiati. Ini adalah satu-satunya nama perempuan yang kemudian mengikuti fit proper test pada hari ini. Jadi memang kita melihat begitu bagaimana tadi Ibu Ida ini menyampaikan bahwa gagasan dia terhadap KPK ke depan ini adalah terkait dengan kolaborasi dan juga kolaborasi yang proporsional pemberantasan korupsi. Artinya dalam makalah yang ia sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan kesinambungan ataupun sinergi antara masing-masing aparat penegak hukum pemberantasan korupsi untuk bekerja sama tanpa ada ego sektoral. Itulah ide besar yang tadi disampaikan oleh Ida Budiati melalui makalah yang ia ungkapkan. Dan kemudian selain juga menyampaikan isi ataupun inti dari makalahnya, tentu para calon pimpinan KPK ini juga harus menandatangani fakta integritas terkait dengan hal-hal yang patut dipertanggungjawabkan ketika nanti menjabat sebagai calon pimpinan KPK yang mana akan ditentukan setelah fit dan juga proper test pada pagi hari ini. Radhi. Baik, Fedri.